Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, Saryana. So in this video, I would like to explain about skill 8 of TOEFL test. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang skill 8 pada TOEFL, yaitu tentang use other adverb connectors correctly. Nah, jadi skill 8 ini sebenarnya mirip dengan skill 7. So, make sure you have watched my video pada skill 7-nya ya. Jadi, adverb clauses can express the ideas of time and cause. Nah, ini yang dibahas di skill 7 kemarin. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang adverb clauses such as contrast. Nah, contrast ini merupakan perbandingan antara anak dan juga induk kalimat, kemudian ada condition yaitu pengandaian, kemudian ada manner yaitu cara dan juga place yaitu tempat. Nah, oke, di sini ada di example. Oke, di example kita analisis satu persatu. Nah, di sini ada subjek yaitu subjeknya adalah I, kemudian will live yaitu adalah verb, kemudian ada konektor yaitu if, kemudian ada subjek I, dan ada verb am. Jadi ada dua subjek plus ada dua verb, kemudian ada satu konektor yaitu konektor condition. Nah, di sini sudah memenuhi syarat ya. Jadi kemudian di sini tidak perlu ditambahkan koma karena diawali dengan induk kalimat yaitu I will leave at 7 p.m. Kemudian di sini kita juga bisa membalikannya. Jadi kita awali dengan konektor terlebih dahulu yaitu although. Kemudian ada subjek I, was late yaitu verb. Kemudian ada subjek I, kemudian ada verb manage. Jadi ada dua subjek, ada dua verb, kemudian ada satu konektor. Nah, di sini kita bisa menambahkan koma. Di sini ya. Di sini ada koma karena diawali dengan konektor. Oke, next. Nah, di sini ada contoh lagi ya. The following example shows a way that the sentence pattern can be tested in the structure section of the TOEFL text. Nah, ini contoh dari soal TOEFL ya. Contohnya itu, you will get a good grade on the exam provided. Oke, kita analisis satu persatu. Nah, di sini you yaitu adalah sebagai subjek. Kemudian will get itu adalah verb. Kemudian di sini ada provided. Nah, provided ini adalah konektor of condition. Nah, di sini kita butuh subjek lagi karena di sini ada satu subjek, satu verb, konektor. Nah, otomatis kita butuh subjek dan juga satu verb plus verb. Oke, nah kita melihat pilihan jawaban A. Nah, jawaban A itu studying. Otomatis jawabannya salah karena kita tidak membutuhkan verb ing ataupun ya, kita tidak membutuhkan verb saja tapi subjek dan juga verb. Nah, bagian B juga salah karena tidak ada subjeknya. Bagian C juga salah karena kita tidak membutuhkan to infinitive. Terus bagian D yang benar ya, yaitu you study karena di sini ada subjek you dan juga ada verb study. Jadi otomatis sudah memenuhi syarat dari konektor ini. Syarat dari skill 8 ini ya. Jadi you will get a good grade on the exam provided subject plus verb you study. Oke, next. Nah, di sini ada beberapa list dari adverb. Ada adverb condition, contrast, manner, place, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Nah, yang pertama ada condition. Nah, condition yaitu pengandaian. Jadi list kata seperti if, in case, provided, providing, unless, and whether ini memiliki arti yang sama yaitu jika. Kemudian ada contrast. Contrast ini merupakan adverb
yang membandingkan antara ana kalimat dan juga induk kalimat. Nah, seperti although yang artinya meskipun, kemudian even though dan juga though yang artinya walaupun, while and whereas yang artinya sedangkan. Jadi intinya membandingkan atau kebalikannya lah dari dua klausa. Kemudian yang ketiga ada manner. Nah, adverb of manner yaitu adalah tentang cara. Nah, as di sini bisa berarti karena, in that juga bisa berarti karena. Kemudian ada adverb of place yaitu tempat. Where itu di mana dan wherever dimanapun. Nah, kemudian polanya ini kurang lebih sama seperti skill 7 ya. Jadi make sure you have watched my video. Nah, ada subject, rumusnya itu adalah subject. Nah, subject di sini adalah Bob. Kemudian ada verb yaitu went, so school went. Kemudian ada adverb connector, even though. Nah, even though ini adalah jenis konektor apa? Ya, konektor contrast, yaitu membandingkan. Kemudian subject he, kemudian ada verb felt. Nah, di sini kenapa kita gunakan even though? Karena di sini kebalikannya. Jadi, Bob went to school even though he felt sick. Jadi, Bob pergi ke sekolah meskipun dia sakit, dia merasa sakit. Kemudian di sini kita tidak perlu menggunakan koma ya, karena sekali lagi awal kalimatnya itu menggunakan main clause. Nah, ketika kita membaliknya, ketika konektornya duluan, kita bisa menggunakan tanda koma seperti ini. Kemudian di sini ada note, a comma is often used in the middle of the sentence with a contrast connector. Jadi, koma biasanya seringkali muncul di tengah kalimat ketika menggunakan konektor kontras. Jadi biasanya ya sering muncul setelah adverb of konektor kontras. Tapi secara umum itu jarang ditemukan sih sebenarnya. Oke, next. Nah, di sini ada exercise. Mari kita kerjakan. Nah, yang nomor 1. Kita baca instruksinya dulu. Underline the subjects once and the verbs twice. Jadi kita garis bawahi lagi subjeknya, kemudian verbnya, kemudian melingkari konektornya. Kemudian kita tentukan apakah kalimatnya benar atau salah. Nah, oke, yang pertama, it di sini adalah sebagai subjek, kemudian is, meskipun dia to be tapi dia posisinya sebagai verb. Kemudian di sini ada if. If itu adalah konektor jenis condition. Kemudian di sini ada you, yaitu subjek, kemudian like, yaitu sebagai verb. Jadi dia adalah jawabannya adalah benar jadi correct. Kemudian yang kedua ada the commandant. The commandant itu adalah subjek, kemudian left itu adalah verb. Kemudian kita cari dulu, tidak ada konektor ya, but kita garis bawahi dulu subjek yang lain. Kemudian di sini ada verb lagi yaitu left. But unfortunately tidak ada konektor di antara kalimat ini. Jadi jawabannya tidak memenuhi, jadi kita pilih incorrect. Kemudian yang ketiga no one. No one di sini sebagai subjek. Kemudian is admitted itu sebagai verb. Kemudian di sini ada unless. Unless ini adalah konektor jenis condition yang berarti jika. Kemudian he or she ini bisa subjek. But there is no verb setelah itu karena education itu adalah noun. Jadi ini tidak memenuhi juga, incorrect. Kemudian yang keempat, while. Nah, ini mengikuti menggunakan konektor ya di awal ya, jadi otomatis dia akan menggunakan koma di tengah-tengah kalimatnya. Nah, ini adalah konektor. Kemudian most students ini bisa sebagai subjek. Kemudian ini adalah verb. Kemudian ada a few. Ini bisa jadi subjek juga ya. Kemudian ada ask. Ask ini adalah verb. Nah, oke. Jadi ini sudah memenuhi juga. Ada konektor, subjek, verb, subjek, verb. Meskipun konektornya ada di depan, tapi itu masih benar. Karena bisa dibalik. Kemudian contoh soal yang terakhir yaitu I. Nah, I ini sebagai subjek. Will take ini sebagai verb. Wherever ini adalah
konektor yang jenisnya itu adalah place, adverb of place. Kemudian need ini adalah verb. But there is no subject after konektor. Seharusnya adalah subject plus verb plus konektor plus subject plus verb. Tapi karena tidak ada subject di sini berarti ini tidak memenuhi. Berarti incorrect. Okay. That's all from the video is my explanation about skill 8. Selanjutnya kita akan membahas skill 9 pada next video. Okay, see you. Bye-bye.